Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta didik mahasiswa S3 program sosiologi yang saya hormati. Ya, kita lanjutkan video perkuliahan ini pada rumusan masalah penelitian ya. Masih dalam mata kuliah seminar proposal. Oke Bapak Ibu, cukup singkat memang untuk perumusan masalah penelitian, tapi sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita ketahui menindaklanjuti perkuliahan tatap muka kita yang sebelumnya sudah kita laksanakan, sehingga video ini saya buat untuk memperkuat ya. Jadi bukan referensi utama ya dalam perkuliahan, namun menjadi referensi tambahan, nah, suplemen untuk perkuliahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, ya. eh, jadi ada hal yang menarik dari apa informasi latar belakangnya. Jadi eh, orang ketika membaca perumusan masalah penelitian berarti seakan-akan hanya merumuskan masalah penelitian. Namun sesungguhnya rumusan masalah penelitian nggak bisa berdiri sendiri atau datang secara tiba-tiba, tapi merupakan sebuah eh, hilirisasi ya, hilirisasi kalau bahasa saya itu hilirisasi daripada eh, latar belakang gitu ya, tujuan, masalah dan lain-lain ya. Yang kemudian bisa kita rumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Oke. eh Dalam menulis informasi latar belakang, kita perlu menyajikan informasi dengan instrumen. Ya, seperti yang sudah saya eh, warnakan, definisi terperinci dari topik atau masalah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat eh, bagaimana kemudian kalimat ini saya pergunakan untuk menyampaikan informasi, misalkan. Apa definisi dari masalah tentang ketahanan pangan yang ingin saya angkat atau ingin saya teliti terkait dengan tema ini, kohesi dan strategi adaptasi dari pengembangan Kementerian Ekonomi Masyarakat Desa ya ini. Oke. Terus kemudian ada kita menyediakan konteks waktu terkait topik, misalkan ini eh, eh, konteks waktu ya, misalkan kita sajikan data statistik dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa memang dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Dulu kita punya ini, sekarang kita masih punya ini, namun kondisi kita seperti ini. Dan kemudian membandingkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, silakan Bapak Ibu membaca list yang sudah saya berikan dan bisa membandingkan dan bisa menemukan yang saya maksudkan seperti apa dalam informasi latar belakang. Jadi latar belakang sebisa mungkin mengandung unsur yang saya sampaikan pada beberapa hal di atas itu ya. Oke, kemudian dari situlah saya coba merumuskan langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah bagaimana kemudian kita merumuskan eh, pertanyaan hingga kita merumuskan tujuan ya. Jadi rumusan masalah sendiri itu sebuah pernyataan yang membahas kesenjangan dalam pengetahuan, tantangan atau kontradiksi dalam bidang tertentu. Jadi seorang peneliti ya, mahasiswa merumuskan masalah penelitian untuk mengidentifikasi dan menentukan tujuan studi dan analisisnya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam gambar ini bahwa mengidentifikasi eh, apa mengidentifikasi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah-langkah ini tujuannya hanya untuk mempermudah agar supaya dalam merumuskan masalah kita agak lebih eh, terfokus dan terstruktur ya. Itu aja sih sebenarnya yang ingin dicapai. Jadi eh, ada eh, apa istilahnya eh, eh, identifikasi bidang kajian secara umum gitu ya. Dari masalah yang kita akan teliti, kemudian kita membedah sesuai sub area kita.
Nah, kita fokuskan. Kemudian kita memilih sub-area yang paling menjadi fokus utama dalam penelitian kita yang akan kita bakal ajukan pertanyaan penelitiannya sehingga dari pertanyaan penelitian itu kita bisa merumuskan daripada tujuan. Jadi eh, pertanyaan penelitian ini dia harus memiliki hubungan dengan tujuan, gitu. Ya, ini yang harus dipahami sehingga pada contoh di samping eh, saya sudah ini kan sesuai warna ya. Jadi bagaimana kemudian misalnya warna coklat yang ini ya, yang coklat tua itu eh, mengidentifikasi yaitu kita bicara tentang desain produk pertanian, penciptaan masyarakat yang berketahanan pangan itu kita secara umum. Kemudian kita membuat sub-sub areanya seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, hingga kemudian kita ajukan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa bisa dilihat bagaimana posisi dan strategi adaptasi masyarakat itu ya. Nah, ini yang perlu perlu kita perhatikan Bapak Ibu agar setidaknya akan memiliki hubungan yang kuat dengan perumusan tujuan kita nanti. Nah, misalkan seperti yang saya sampaikan di sini bahwa bagaimana memanfaatkan kohesi sosial dan strategi adaptasi yang ada pada masyarakat di kabupaten untuk menciptakan apa sebuah kemandirian ya ekonomi desa dengan orientasi berketahanan pangan. Nah, ini salah satu tujuan yang bisa kita dapatkan sebenarnya dalam latar belakangnya yang tadi saya sampaikan itu bahwa dia bisa menyediakan eh, konteks waktu, dia bisa membandingkan serta dia bisa memperinci daripada topik dan masalah. Nah, jadi disinilah kemudian tujuan daripada kita membuat sebuah rumusan masalah yang eh, ini ya, yang punya sing hubungan minta maaf bukan sinkron tapi punya hubungan ya linearitas yang kuat. Jadi tidak terpisah atau tidak saling memisahkan ya. Jadi antara pertanyaan yang terbangun dengan proses-proses tadi dengan tujuan itu akan menjadi sebuah hubungan yang sangat linear. Jadi saya pikir Bapak Ibu harus sangat memperhatikan itu biar nanti tidak terjadi eh, apa ya saling pisah itu antara tujuan. Kadang-kadang gini, saya melihat fenomena tujuan dibangun berbasiskan pada tema sebenarnya. Tapi sesungguhnya kalau saya tidak melihat pada temanya, tapi saya lebih melihat, minta maaf, saya lebih melihat daripada rumusan pertanyaan yang dibangun. Nah, karena itulah kemudian tujuan dibangun eh, seperti itu rumusannya ya. Jadi tujuan juga dirumuskan berbasis pada rumusan masalah yang dibangun. Itu kuncinya di situ. Harapan saya ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jadi Bapak Ibu dalam merumuskan ini tidak terpisah-pisah lagi. Oke, saya ingin menyampaikan juga ada poin penting dalam penyusunan pertanyaan atau rumusan masalah. Ya, sebaiknya singkat, padat, dan jelas. Mungkin ini sudah bisa dipahami. Eh, Hakikatnya pertanyaan penelitian dirumuskan dengan kesenjangannya. Kita sering membandingkan itu, mengkomparasikan itu ya. Eh, Artinya ada deskriptif, ada eksploratoris, ada eksplanatoris. Eksplor dan eksplan. Ini yang harus kita pahami agar kalimat atau struktur kalimat uh, dalam proposal kita, dalam bagian rumusan masalah kita, tidak simpang siur atau tidak tertimbun gitu ya. Jadi orang memacanya, oh ini uh, pola ini gunakan explore ya misalkan, atau uh, deskriptif ya, ingin menjelaskan karena rumusan masalahnya menjelaskan maka hasilnya akan untuk mendapatkan penjelasan gitu. Mengeksplor gitu, memperdalam atau uh,
apa ya, memperdalam lah istilahnya, memperdalam sebuah ini, mengeksplor, mendalami, yang artinya akan mendapatkan sebuah yang substansial terkait masalah yang diteliti, ataupun eksplan yang kemudian menjelaskan pola-pola yang terkait maupun fenomena yang dikaji, dengan melihat korelasi ataupun pengaruh antara faktor X dan Y dan lain-lain, bla bla. Nah, eh, saya berharap pada tataran ini Bapak Ibu bisa memahaminya dan bisa menyusun rumusan masalah menjadi satu bagian yang tidak terpisah daripada daripada proposal. Jadi yang selalu saya inginkan atau yang selalu saya sarankan bahwa rumusan masalah tidak berdiri sendiri, tapi rumusan masalah memiliki sebuah jejak perumusan yang jelas. Ya, itu kuncinya di situ Bapak Ibu. Jadi saya berpikir ada jejak yang harus bisa ditunjukkan ke eh, pembimbing atau promotor kita bahwa rumusan ini dibangun karena ini. Nah, itu yang eh, penting bagi kita semua. Oke, em, akhir kata saya mohon maaf atas kekurangan, sekiranya penjelasan saya masih banyak kekurangannya. Eh, saya mohon kita selalu belajar, mengembangkan diri untuk selalu menambah pengetahuan kita, mengasah pemikiran kita untuk lebih baik lagi. Eh, Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.